Ceraikan aja dia. Untuk apa dipelihara manusia? Mana bisa cerai? Kami kan Kristen, mana bisa cerai? Ya bisa, kita ke pengadilan negeri deh. Nggak bisa cerai Kak, orang Kristen itu nggak bisa cerai sampai kiamat. Iya, itu kan menurut dari Bible-mu. Tapi kalau menurut kata hatimu, kenapa enggak? Kita kan nggak boleh nuruti kata hati kalau udah menikah Kak, harus kata suami katanya. Kata siapa? Kata laki-laki katanya. Nggak bisa cerai orang Kristen tuh Kak. Ya udah, kalau kamu merasa bahagia dengan dia ya sudah, silakan lanjutin aja kehidupanmu, nggak apa-apa. Bahagia itu waktu apalah, waktu belum menikah lah bahagia. Semua orang juga katanya kalau belum menikah itu bahagia katanya. Iya, karena ada orang tua yang bisa membahagiakan anaknya. Ketika orang tua menyerahkan putrinya kepada laki-laki yang tidak dikenal sama orang tuanya, ya, tetapi anaknya itu putrinya dibuat sengsara, orang tua mana juga yang senang? Pokoknya katanya mau mati pun pokoknya nggak boleh bercerai gitu. Mau sampai mati nggak boleh bercerai. Mau sampai gila, mau sampai apa penyakitan nggak boleh cerai. Ya, ya apa-apa lah deh. Kakak nggak ada yang mau kakak tanya tentang Kristen gitu? Enggak. Berarti kakak udah tahu gitu orang Kristen gitu? Udah. Berarti kakak dulunya Kristen ya? Iya. Orang tua kakak Kristen? Alhamdulillah udah Islam. Oh. Laki-laki ini tidak ada sedikit pun nafkah kakak. Mau kakak bertahan? Alah. Katanya harus perempuan yang cari nafkah katanya. Perempuan yang cari nafkah dari mana dasarnya? Dari dia, dari mama dia. Oh. Kakak sewa tukang satu orang gali tanah tuh. Kalau bisa panjangnya tuh 50 meter. Nah, masukkan dia baru kubur, udah selesai. Ditangkap polisi Kak. Biarin aja situ, sama-sama lah kalian menderita. Enggak, begini aja deh Kak ya. Hidup ini nggak usah dibawa ribet lah Kak. Hidup ini kita mau cari ketenangan, cari kebahagiaan, ya. Makanya diam dulu Kak, sebentar. Ya, paham saya Kak. Kakak agak noise. Saya mute, izin ya Kak ya. Karena kakak juga makan. Saya jujur, saya agak kurang senang mendengar suara kunyah-kunyah itu ketika lagi ngomong. Jadi begini Kak, hidup ini simple. Allah itu memberikan suatu pilihan. Senang, sedih, susah, duka, bahagia, semua. Ya. Udah, Kak. Tapi kalau mendapatkan yang seperti kayak begitu, kakak noise loh Kak. Izin mute dulu Kak. Kalau untuk mendapatkan laki-laki yang seperti itu, kita dinikahi dia untuk apa sih? Kan wajib dia bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab, terus apa yang mau dipertahankan dari dia? Bisa makan dari cinta? Lapar loh Kak Iya, maksudnya begini deh. Ya, segala sesuatu jangan dibawa ribet lah. Kalau perkara rumah tangga yang masih sekecil-kecil kerikil itu, insya Allah tuh memberikan suatu ujian kepada hambanya tuh tidak melebihi dari batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha adalah ungkapan dalam Al-Quran yang berarti Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ungkapan ini merupakan bagian dari ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini menekankan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya, melainkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Allah tahu dia tuh sanggup, gitu, pasti dihadapi. Tapi kalau rasa tidak sanggup, Allah memberikan suatu solusi. Kemana? Tinggalkan aja dia. Gak mau dia ditinggalkan Kak. Gak mau dia ditinggalkan. Gak mau dia ditinggalkan Kak. Gak mau dia tinggalkan, terus kamu mau pelihara orang kayak gitu? Aku tanya dulu aja sama kamu, kepribadianmu aja lah dulu deh. Kamu mau orang seperti itu? Kamu senang nggak? Merasa bahagia nggak? Begini ya,
Kalau kamu merasa bahagia dengan keadaan seperti itu, lanjutkan rumah tanggamu. Lanjutkan. Kalau kamu merasa bahagia dengan dia, walaupun kamu yang harus kerja, lanjutkan deh. Gak apa-apa. Tapi nggak dikasih duit loh kak, nggak dikasih duit untuk kebutuhan. Kamu ikhlas nggak hidup dengan laki-laki seperti itu, Dek? Kalau ikhlas, lanjutkan. Makanya saya bilang hidup ini jangan dibawa ribet, Dek. Itu aku WA ya, Kor. Aku Udah WA 15 ya. tahun loh kak, nggak mau ngasih duit untuk kebutuhan. Iya. Begini, Dek. Kalau kamu ikhlas, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Kalau saya seperti kamu, jangankan 15 tahun, ya. 6 bulan berturut-turut dia tidak nafkahi saya, itu sebenarnya sudah jatuh talak kalau saya tidak ikhlas. Tapi kak, aku udah bikin tempat usaha kan, sampai bayar kontrakan itu 35 juta 1 tahun. Tapi disuruh diajak, itu jangan ditempati katanya. Udah, sampai habis kontrakannya 35 juta setahun. Tapi nggak juga nya dikasih untuk kebutuhan. Itu solusinya apa kak? Kalau di orang kakak? Cerai. Cerai lah, Dek. Orang tua kita menyerahkan kita kepada laki-laki itu untuk apa? Kalau untuk dibuat derita anakku juga yang mau ngasih kau makan, datang laki-laki yang harus dia kewajibannya memberi nafkah kepada anak istrinya. Enggak, tapi nanti malah dia membilang sama semua orang dia ngasih kebutuhan kok. Padahal enggak. begini, omongan orang untuk apa didengar? Allah yang Maha Tahu. Enggak, dia bicarakan itu. Aku ngasih kebutuhan dia kok mereka katanya nanti sama orang tuanya. Padahal dia nggak ngasih kebutuhan. Itu gimana kalau dia orang kakak? Cerai, Dek. Laki-laki yang sudah tidak menafkahi istrinya 3 bulan berturut-turut, istrinya tidak ridho, itu udah jatuh talak 1, Dek. Emang bisa cerai kak? Bisa. Itu solusi yang terakhir. Tapi kan kak udah dipersatukan Tuhan. Betul, tapi kalau untuk tidak bahagia untuk apa, Dek? Dek, saya menikahi laki-laki itu, saya berarti merasa dia bertanggung jawab, Dek. Dia bisa bertanggung jawab membawa saya nanti ke surga. Nafkah saya dipenuhi, batin saya dipenuhi, anak-anak saya ketika ada anak-anak dinafkahi. Nah, tapi ternyata tidak. Saya yang harus bekerja. Di mana ada hukumnya? Di dalam agama pun yang kita tahu, laki-laki itu adalah seorang imam yang Tapi bertanggung kalau dia jawab. nggak tahu kak, Kalau dia nggak tahu ya makanya, Dek, kalau menikahi laki-laki jangan melihat dari apanya, jangan melihat dari gantengnya, fisiknya. nggak gantengnya kak, hitamnya. Terus ngapain kau nikahi dia? Ngapain kau nikahi dia? Karena menikah kak. Ya karena apa kau nikahi dia? Kalau nggak ganteng, sudah tidak ganteng, kau hidup susah untuk apa? Kamu disuruhnya, ayo nikah katanya. Terus kau mau begitu saja? Ya kita kan belum ada pengalaman, jadi mau. Kita pikir ya betul. Betul bahwa dia baik. Apa mau ngasih kebutuhan sampai kiamat. Ternyata Ya dibilangnya kalau sama kita nggak dikasih kebutuhan, tapi dibilangnya sama saudaranya ya dikasih. terus kamu terima? Hah? Kamu terima? Ayo menikah, mantanku udah menikah katanya, ya menikahlah. Jadi kamu menikah? Ayo menikah, ya maulah. Awak kan apa? Belum pernah menikah, jadi menikah. Umur udah 23. Dek. Jadi udah berapa tahun pernikahanmu, Dek? Udah 15 tahun, Kak. Umurmu udah berapa sekarang? 38. Menikah umur berapa tahun? 23. Udah punya anak? Udah, Kak. Berapa? 4, ninggal 1. Jadi anak-anakmu yang paling besar umur berapa, Dek? SMP, Kak. Bahagia kok sama dia? Marga apa yang kau nikahi ini? Dolok-dolok, Kak. Ada marga dolo-dolo? Ada, dolok 1000. Oh, jadi mana dia sekarang? Pergi dia, pergi nggak tetap lah, pergi sana, pergi sini, mondar-mandir. Sekarang ku tanya dulu sama kau, Dek. Mana 24 jam dia di sini? Ku tanya dulu sama kau, Dek. Kau pernah pacaran, Dek? Nggak pernah. Cuma sebulan lah.
Cuma sebulan, 2 bulan. Ya kenapa kau putus? Cuman sama dianya, nggak ada putus sampai sekarang. Aduh. Nggak ada putus sampai sekarang. Cuman sama dia. Langsung nikah mau gitu. Nah, setelah kau mendapat perlakuan 15 tahun seperti itu, kau merasa bahagia enggak? Ya dibahagiain lah, cari uang Enggak, sendiri. batinmu aja, Dek. Hatimu aja lah, Dek. Karena kan Bahagia. gimana ya? Semua orang kan ada bahagia, ada enggak gitu. Kau dirimu lah, Dek, dirimu. Bahagia enggak? Bahagianya tentang apa? Iya, batinmu merasa bahagia enggak? Hatimu bahagia enggak melihat laki-lakimu tuh seperti itu gitu? Kalau bagi dia aku open cam lah, bahagia. Dek. Open cam lah. Kakak kan open cam, masa kok nggak open cam? Aku lagi kerja juga lagi. Ya nggak apa-apa, kan sambil open cam nggak apa-apa. Enggak, Sekarang kau bahagia nggak? iseng-iseng aja ini. Buang-buang suntuk aja. Lagi nanti mau jemput anak sekolah. Kebetulan aja lewat tadi kakak, jadi ya coba-coba aja naik gitu, ya kan? Coba-coba aja naik, mana tahu kakaknya menerima gitu. Kalau kakak nggak terima, turunkan aja. Saya bukan tidak terima. Begini loh, kita jadi wanita, seorang ibu tuh harus berpikir cerdas, harus kritis. Kita berhak untuk bahagia. Kita punya hak untuk bahagia. Kita punya kewajiban kepada Tuhan. Terus kita juga punya hak dari Tuhan. Iya, dia nggak mengerti kak. Dia yang ngatur Iya, segalanya. dia nggak mengerti, kamulah. Mana bisa kata kita, harus kata dia. Dia mengatur segalanya. Ceraikan aja dia. Untuk apa dipelihara manusia? Mana kayak gitu? bisa cerai? Karena kami kan Kristen, mana bisa cerai? Ya bisa, kita ke pengadilan negeri deh. Nggak bisa cerai kak. Orang Kristen itu nggak bisa cerai sampai kiamat. Iya, itu kan menurut dari Bible-mu. Tapi kalau menurut kata hatimu, kenapa enggak? Kita kan Waalaikumsalam, Kak Yeni. nggak boleh nuruti kata hati kalau udah menikah kak. Harus kata suami katanya. Kata siapa? Kata laki-laki katanya. Nggak bisa cerai orang Kristen tuh kak. Ya udah, kalau kamu merasa bahagia dengan dia ya sudah, silakan lanjutin aja kehidupanmu, nggak apa-apa. Bahagia itu waktu apalah, waktu belum menikah lah bahagia. Semua orang Ya. juga katanya kalau belum menikah itu bahagia katanya. Iya, karena ada orang tua yang bisa membahagiakan anaknya. Ketika orang tua menyerahkan putrinya kepada laki-laki yang tidak dikenal sama orang tuanya, ya, tetapi anaknya itu putrinya dibuat sengsara, orang tua mana juga yang senang? Pokoknya katanya mau mati pun pokoknya nggak boleh bercerai gitu. Mau sampai mati nggak boleh bercerai. Mau sampai gila, mau sampai apa penyakitan nggak boleh cerai. Ya, ya nggak apa-apa lah deh. Kalau Ya, di jadi- pengadilan cerai itu bukan cerai namanya. Kalau Namanya apa? cerai pengadilan itu nggak cerai namanya tuh. Jadi namanya apa deh? Kalau sama orang Kristen nggak berlaku itu kak, namanya nggak berlaku. Cerai pengadilan itu nggak berlaku di orang Kristen. Ya nggak apa-apa lah. Oke, makasih ya deh Ini ya. judul kakak mau bersabar lanjut. ya kan? Judul kakak Iya. bersabar itu apa artinya kak? Untuk kayak mana gitu? Ya bersabar dalam segala hal. Judul kakak bersabar kan? Mm-mm. Kakak Ada lagi, Dek? kakak malam-malam live juga. Iya, Biasanya kakak membahas tentang apa kalau live ini? tentang semua, tentang agama, tentang kehidupan, asal jangan tentang politik. Saya nggak paham politik. Kalau tentang agama apa-apa aja tuh kak? Ya tentang konsep ketuhanan. Kakak nggak ada yang mau kakak ditanyakan? tanya. Kakak nggak ada yang mau kakak tanya tentang Kristen gitu. Enggak. Berarti kakak udah tahu gitu orang Kristen gitu. Udah. Berarti kakak dulunya Kristen ya? Iya. Orang tua kakak Kristen. Alhamdulillah udah Islam. Oh. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Enggak
enggak sih Kak. Ya, nanti kalau ada apa-apa saya live, naik aja, bertanya aja lagi, oke? Oke Kak, thank you. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Permasalahan dalam rumah tangga, ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Di Islam itu tidak ribet ya. Allah menyatukan sepasang hambanya, insannya. Tadi bercerita soal rumah tangga ya. Solusi yang seperti itu sampai 15 tahun, bayangkan. Suami tidak menafkahi istrinya. Tapi dari cara dia ngomong itu sebenarnya dia tuh sudah pasrah. Kenapa pasrah? Bayangkan suatu agama yang tidak menginginkan perceraian. Bukankah agama itu memberikan solusi kepada hidup manusia? Bukankah agama itu mengatur kehidupan manusia agar berlaku baik? Tapi ketika terjadi seperti itu, bukankah kita juga menikah secara agama, secara hukum, secara agama? Tapi kalau agama tidak memberikan solusi, terus untuk apa agama itu harus kita anut? Bayangkan kita kerja di suatu perusahaan dengan peraturan-peraturan perusahaan yang tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, suatu perusahaan memberlakukan karyawannya kerja dari jam 7 sampai jam 8 dengan gaji yang minim. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, begini, begitu. Nah, kita merasa kayak tidak sesuai gitu. Terus untuk apa diikuti yang kayak begitu?